Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dewi Rahmawati dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Nah, di sini saya mengangkat judul Manajemen Kurikulum Berbasis Transformasi untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik di Era Global. Nah, tentunya penelitian ini memiliki latar belakang masalah, yaitu saya akan memaparkan latar belakang masalah pada penelitian ini. Yang pertama, kesenjangan antar kurikulum dengan kebutuhan era global. Seperti yang kita tahu, kebanyakan kurikulum pendidikan belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan dunia kerja global, yang dimana hal tersebut memerlukan keterampilan abad 21, seperti literasi digital, komunikasi lintas budaya, serta pemecahan masalah. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Beberapa pendidikan atau sekolah-sekolah masih minim dengan menggunakan teknologi pada saat pembelajaran. Padahal, hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran mengajar. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan transformasi kurikulum. Beberapa pendidik dan juga sekolah-sekolah merasa sulit dapat beradaptasi dengan pendekatan kurikulum berbasis transformasi karena keterbatasan pemahaman atau ketakutan terhadap suatu perubahan. Penelitian ini juga memiliki hipotesis atau solusi yang ada pada penelitian ini. Yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum berbasis transformasi, di mana mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 ke dalam sebuah kurikulum untuk memastikan peserta didik siap menghadapi tantangan global. Yang kedua, peningkatan kompetensi digital pendidik, di mana hal tersebut memberikan pelatihan dan juga workshop kepada pendidik atau guru agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, pendekatan bertahap dalam transformasi kurikulum, di mana melakukan perubahan kurikulum secara bertahap dan disertai dukungan yang penuh dari pihak manajemen pendidik. Selanjutnya kita akan beralih mengenai tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan kurikulum berbasis transformasi. Penelitian ini bertujukan untuk mengidentifikasi dan juga mengembangkan pendekatan kurikulum yang dimana dapat meningkatkan keterampilan peserta didik sesuai dengan tuntutan era global. Yang kedua, meningkatkan kompetensi peserta didik, yang dimana memberikan solusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan fokus pada keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, kolaborasi, komunikasi, dan juga pemecahan masalah. Yang ketiga, tujuan dari penelitian ini yaitu mengatasi tantangan implementasi kurikulum, di mana untuk menjelaskan strategi untuk mengatasi hambatan seperti kesiapan pendidik, resistensi terhadap perubahan, dan juga keterbatasan infrastruktur teknologi. Nah, yang terakhir, tujuan dari penelitian ini untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, di mana mengeksplorasikan cara-cara efektif. Nah, metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen, kebijakan pendidikan, dan juga laporan penelitian yang terkait dengan topik penelitian. Terus, instrumen utama penelitian ini adalah panduan kajian literatur yang membahas isu-isu utama terkait dengan transformasi kurikulum, pendekatan manajemen kurikulum, dan sebagainya. Lalu, pengumpulan data dilakukan berbasis data elektronik atau online menggunakan Google Scholar, ProQuest, ScienceDirect, dan juga sumber-sumber ilmiah yang relevan lainnya untuk mengidentifikasi dan juga memilih literatur yang lebih sesuai dengan penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi, di mana informasi yang diperoleh secara rinci untuk menemukan pola, hubungan, dan juga tema utama yang relevan dengan penelitian. Temuan analisis dirangkum untuk memberikan gambaran yang komprehensif yang sesuai dengan penelitian yang diambil. Hasil yang diberikan dari penelitian ini yaitu yang pertama,
peningkatan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan global, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kurikulum berbasis transformasi membantu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pendidik dengan tuntutan kerja secara teknologi dan juga global. Yang kedua, peningkatan kompetensi peserta didik. Penelitian ini juga menunjukkan implementasi kurikulum berbasis transformasi memungkinkan peserta didik untuk bisa mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa integrasi teknologi berbasis digital atau pembelajaran hybrid, online dan offline dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran jauh lebih baik. Tentunya penelitian ini tidak luput adanya tantangan pada saat diimplementasikan ke sekolah-sekolah atau di lapangan. Saya akan memaparkan beberapa tantangan yang harus dihadapi pada saat mengimplementasikan penelitian ini. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan, di mana banyaknya pendidik atau guru yang masih enggan mengadopsi atau mengimplementasikan kurikulum berbasis transformasi ini di sekolah atau di lapangan karena kebiasaan dan juga metode pembelajaran yang konvensional, sehingga malas untuk berubah atau mengganti dengan metode yang baru. Selanjutnya, keterbatasan infrastruktur teknologi. Di berbagai wilayah atau di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil, masih minim akses internet dan juga perangkat teknologi yang kurang mendukung untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan kurikulum ini, di mana teknologi tersebut harus mendukung dan juga harus mensupport pembelajaran hybrid. Yang ketiga yaitu kesiapan tenaga pendidik. Tidak semua guru memiliki keterampilan digital untuk memadai dan juga mendukung implementasi teknologi dalam suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya yang terakhir, keterbatasan dalam pendanaan. Nah, transformasi kurikulum ini tentunya memerlukan investasi yang sangat besar, baik untuk pelatihan guru maupun pengadaan infrastruktur teknologi. Nah, tentunya ada tantangan juga ada manfaat loh dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki sangat banyak manfaat, yaitu manfaat yang ada pada penelitian ini. Yang pertama, meningkatkan kompetensi peserta didik, di mana membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang lebih relevan dan sesuai dengan dunia kerja, dan juga lebih sesuai dengan kemajuan teknologi di era global. Selanjutnya, pembelajaran yang lebih fleksibel. Dengan adanya kurikulum transformasi atau kurikulum hybrid memungkinkan pembelajaran berlangsung secara online maupun offline dengan memudahkan adaptasi di berbagai kondisi wilayah. Selanjutnya, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber belajar serta mendukung pembelajaran berbasis proyek dan juga kolaborasi. Nah, yang terakhir, manfaat penelitian ini untuk penguatan karakter peserta didik, di mana kurikulum transformasi tidak hanya meningkatkan dan juga menekankan aspek akademik, tetapi juga penguatan nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Semoga bermanfaat ya. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.